warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Diana dengan NIM 2301216006114 dari Offering C. Buku yang telah saya baca yang berjudul Web Design Basic for Educator, karya Teroy Trust. Alasan saya memilih buku ini karena sebagai teknolog pendidikan sangat tertarik dan pastinya nantinya akan saya butuhkan untuk membuat sebuah pembelajaran lebih efektif dan menarik. Di sini saya telah mencatat poin-poin penting seperti tujuan dari membuat situs web sendiri, yaitu kita harus tahu apa tujuan kita membuat situs web sendiri, lalu perencanaan seperti menulis hal-hal penting, ketiga, organisasi visual, yaitu seperti layout atau tata letak, di mana terdapat menu, spanduk, atau logo. Kemudian konsistensi, yaitu konsistensi dari halaman ke halaman. Yang ketiga, di atas lipatan. Di atas lipatan sendiri itu ada yang disebut paro atas dan paro bawah. Di paro atas sendiri, kita menempatkan informasi yang paling penting agar kita dapat menarik perhatian di paro atas untuk pembaca men-scroll ke paro bawah. Selanjutnya ada navigasi dan jelas untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada desain visual. Desain visual terdapat pedoman untuk elemennya seperti teks, warna dan kontras, ruang putih. Ruang putih sendiri ini untuk memperjelas visual bagi pengguna dan memungkinkan mereka menemukan apa yang mereka cari secara efisien. Lalu ada icon yang digunakan sebagai penunjuk seperti bantuan yang sebagai tanda tanya lalu beranda digambarkan dengan gambar rumah. Lalu ada aksesibilitas, yaitu situs web adalah untuk semua orang. Jadi, beberapa pengguna yang mungkin memiliki disabilitas, kita harus membuat mereka dapat mengakses informasi yang telah kita sajikan. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi, yaitu bisa diakses di desktop, tablet, atau perangkat seluler. Lalu menulis untuk web. Menulis untuk web sendiri, kita harus beberapa komponen seperti pemformatan, ruang putih, memisahkan teks, yaitu membagi teks menjadi paragraf-paragraf yang lebih penekanan tipografi, di mana ada huruf tebal, huruf miring, warna, dan yang lain. Lalu piramida terbalik, yaitu menempatkan informasi paling penting di atas, paragraf berikutnya itu di bawah. Lalu ada subjudul, kemudian penggunaan bahasa, mengenali yen, keterbacaan, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan konkret, lalu kredibilitas, yang dimana konten tersebut juga harus akurat. Lalu menulis untuk situs web subjek tertentu, yaitu menggunakan metode made to stick, yaitu sulit dilupakan, sederhana. Selanjutnya, memilih media digital. Dalam memilih media digital, kita harus memperhatikan hak kita, di mana kita tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin. Lalu, digunakan dan penggunaan wajar. Penggunaan wajar sendiri ini seperti aplikasi untuk pendidikan, bacaan, dan penggunaan konten pihak ketiga yang memiliki hak tidak izin. Kemudian ada menemukan multimedia untuk situs web Anda, yaitu menghindari gambar yang tidak melengkapi teks, menemukan gambar yang melengkapi teks, lalu atribusi atau memberikan kredit. Yaitu desain dengan mempertimbangkan audiens kita itu siapa, lalu mempertimbangkan mitos atau kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi,
Kemudian pastikan multimedia tersebut dapat diakses, menjadi kreatif dan sosial, lalu gunakan juga visual. Prinsip pembelajaran multimedia jangan mengganggu perhatian langsung, tetap bersama, potong video menjadi lebih pendek, dan pertahankan percakapan. Selanjutnya ada merancang audio untuk situs web ini bisa menggunakan Vocaro, Online Voice Recorder, dan Audacity. Lalu ada merancang video untuk situs web, ada Adobe Spark dan Screencast CTV. Lalu mendesain gambar untuk situs web sendiri, ada beberapa platform yaitu Canva dan yang lainnya. Lalu aksesibilitas digital. Aksesibilitas digital adalah tentang memastikan bahwa setiap orang dapat berinteraksi dengan setiap sumber daya di komputer, termasuk program perangkat lunak, situs web, tutorial, dan permainan online, gambar, dan infografis. Lalu tentunya ada juga aksesibilitas web. Dalam penerapan sehari-hari, contoh situs web si Pejar. Pertama itu ada layout atau tata letak, di mana ini dalam tata letak si Pejar bagian navigasi, handuk, dan ada icon di kontak di bagian sini. Nah, di sini dalam set home-nya lalu saat di juga akan tetap dikasih tab di bawah. Informasi itu ada di yaitu istilah paruh atas dan paruh bawah. Di sini ada profil dan yang lainnya yang pastinya akan langsung terlihat mata, dan di paruh bawah sendiri ada kalender dan lalu ada navigasi atau daftar isi. Dalam di sini berarti mata yang saya ambil di mana mengklik mata kuliah akan materi yang nanti akan saya pelajari. Desain visual seperti teks sendiri hijau dan putih, seperti hal-hal yang penting bisa menggunakan. Lalu ada berarti situs dibuka maupun di iOS dan Android. Lalu apa keterkaitan atau hubungannya? Menurut saya, dengan adanya situs web membuat peserta didik memiliki kemudahan dalam pembelajaran dan bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Untuk performansi manusia, web membuat kita lebih dekat dengan teknologi, bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi yang sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi kita, apalagi dalam pembelajaran nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.